PSSI raup dan panen uang lagi. Update keramaian KLB PSSI. Madura United akan laporkan Persib, serta jalan terjal Persib untuk jadi juara. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Komite Disiplin PSSI panen uang lagi. Ya emang cuma itu kan kebiasaan PSSI, ngambilin duit dari klub doang bisanya. Kalau cari sponsor mah nggak becus. Dalam rilis terbaru, setidaknya PSSI dapat duit sanksi itu sebesar 320 juta rupiah. Selain dari Persib Bandung yang jadi penyumbang terbesar pemasukan PSSI, yakni dengan 120 juta, juga dari klub-klub lain. Dan berikut rinciannya. 1. PSM Makassar didenda 50 juta dengan pelanggaran 6 kartu kuning dalam satu laga saat melawan Borneo FC. 2. Barito Putra didenda 50 juta dengan pelanggaran 5 kartu kuning dalam satu pertandingan saat melawan PSM Makassar. 3. Persib Bandung didenda 20 juta dengan pelanggaran terdapat spanduk yang berisikan kata-kata provokatif dan juga pelemparan botol serta air saat laga melawan Persija Jakarta. 4. Persib Bandung didenda 100 juta dengan pelanggaran penyalaan 2 buah flare saat laga melawan Persija Jakarta. 5. Pelatih kiper Persija Yan Klima didenda 50 juta dan hukuman 1 tahun tak boleh dampingi Persija saat pertandingan dengan pelanggaran protes keras pada perangkat pertandingan saat melawan Persib Bandung. 6. Persija Jakarta didenda 50 juta dengan pelanggaran pelemparan dalam jumlah banyak ke dalam lapangan saat melawan Persik Kediri. Dan tentu saja selama kompetisi berjalan, PSSI akan terus raup uang setiap minggunya ya, sebab pasti ada saja hal-hal yang membuat PSSI ini jatuhkan sanksi pada klub di setiap pertandingan, entah itu ulah klub, pemain, atau supporter. Buat saya pribadi sih, jika denda itu emang sesuai peraturan sepak bola sih nggak jadi masalah ya. Cuma yang jadi masalah itu denda-denda ini terkadang emang sengaja dibuat PSSI. Kalau denda itu ulah dari supporter atau ofisial atau pemain yang ribut dan anarkis, itu menurut saya wajar. Tapi harus adil juga, jangan sampai beda dendanya. Contoh, klub A lakukan pelanggaran anu, didenda sekian. Tapi klub B lakukan pelanggaran yang sama, dendanya beda. Itu yang bangsat. Dan yang paling saya benci adalah Komdis PSSI ini tebang pilih. Kadang klub yang dekat sama PSSI itu lolos dari sanksi, padahal lakukan pelanggaran juga. Dan untuk soal denda kartu kuning dan merah nih, ini yang juga saya kurang setuju dan tak suka. Memang dalam aturan FIFA, kartu kuning dan merah ini ada bayarannya. Tapi permasalahannya di Indonesia mah kadang sengaja diatur atau dibikin sih. PSSI kadang ngatur wasit harus keluarkan kartu kuning banyak pada tim-tim tertentu. Terbukti di sepanjang Liga 1 musim ini saja itu jomplang. Ada tim yang banyak koleksi kartu kuning dan merah, ada tim yang justru minim kartu kuning dan merah. Ini yang kontroversi.
Nah, makanya di KLB ini meskipun mendapatkan ketua umum PSSI yang baru, saya sangsi dan ragu jika sepak bola kita akan lebih baik. Apalagi jika masih ada pejabat lama yang menjabat lagi. Dan satu hal lagi nih, jika aturan PSSI tak dirombak. Kita beralih ke hingar-bingarnya proses KLB atau Kongres Luar Biasa PSSI ya. Komite Pemilihan KLB memberikan statement terbaru jika kemungkinan akan ada calon ketum dan waketum serta calon esko PSSI akan gugur. Para calon yang akan gugur lebih dulu ini kabarnya disebabkan ada beberapa berkas yang belum dipenuhi. Nah, dari sekian banyak berkas dan syarat yang harus dipenuhi, ada syarat yakni jika calon ketua umum, waketum, dan calon esko itu harus melampirkan berkas jika dirinya belum pernah terlibat pidana atau istilah kasarnya belum pernah dipenjara, baik penjara umum maupun penjara korupsi. Dan tentu saja syarat atau berkas inilah yang kemungkinan tak bisa diberikan oleh sejumlah calon ketum, waketum, dan esko PSSI. Salah satunya adalah Lanyala Mataliti. Pasalnya tentu kita tahu Lanyala pernah jadi tersangka korupsi di tahun 2016 dan pernah jalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Tipikor atau tindak pidana korupsi. Dan ini tentu tak bisa diakalin karena semua juga tahu Lanyala pernah masuk penjara. Tapi jika nanti Lanyala lolos dan boleh mencalonkan diri, berarti fix Komisi Pemilihan KLB dan Komisi Banding KLB full mafia dan harus dirombak lagi. Makanya saya bilang KLB PSSI ini itu tuh percuma kalau cuma ngasilin ketua umum baru, tapi gerbongnya masih diisi orang-orang lama. Terus KLB ini pun percuma kalau hasilnya masih ditentukan oleh voters. Kenapa saya bilang percuma? Karena kita tahu ya, dalam daftar calon baik itu waketum dan esko masih diisi para pengurus lama, dan para pengurus lama ini tentu bisa aja ngasih duit gede sama voters biar kepilih. Dan kita tahu dari sekian banyak anggota voters ini pasti ada orang-orang yang berasal dari anggota para calon waketum dan esko ini. Jadi kalau mau bilang bersih ya rombak dari sekarang, benahi dari sekarang PSSI-nya. Kalau nanti udah kepilih itu susah. Ketum PSSI mau nggak mau harus ngikutin esko lantaran ini itu ketum dipilih dari voters yang juga voters ini berasal dari anggota esko ini, atau ada istilahnya ketum PSSI ini harus balas budi pada voters. Capek deh. Dan yang paling kontroversi menurut saya itu adalah Yunus Nusi. Dia itu kan sekjen PSSI sekarang. Lah kok nyalonin diri jadi calon waketum PSSI sih? Sekjen itu adalah orang yang menyelenggarakan KLB atau istilahnya panitianya KLB. Lah kalau panitianya nyalonin diri, ya curang dong. Udah jelas dong sekarang. Makanya kalau ada yang bilang saya ini menjelek-jelekan PSSI dan sok tahu, saya bukan jelek-jelekan PSSI, tapi faktanya PSSI emang bobrok. Kalau pendapat saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, kalau PSSI ini mau bersih, rombak deh aturannya, terutama aturan KLB. Salah satunya adalah aturan voters. Voters ini harusnya bukan berasal dari klub, asprop, dan lain-lain, atau istilahnya jangan diambil dari klub. Voters ini harusnya berasal dari anggota AFF, AFC, dan FIFA. Para calon pengurus PSSI ini cuma nyerahin berkas pada komite KLB ya, dan komite KLB ini serahkan pada voters yang dari AFF, AFC, dan FC. Tuh mungkin baru bisa sedikit bersih ya PSSI. Dari Madura United, pelatih Fabio Lefundes mengaku sangat kecewa pada PSSI lantaran dianggap tak becus urusi wasit. Menurut Lefundes, harusnya wasit yang pimpin laga super big match seperti Madura versus Persib itu minimal wasit berlisensi FIFA, bukan wasit yang tak punya lisensi seperti Dwi Purba. Karena menurut Lefundes, wasit Dwi Purba yang asal Jawa Tengah ini dinilai tak pantas memimpin laga ini dengan berbagai kontroversi yang dianggap menguntungkan Persib Bandung. Madura United memang wajar kesal lantaran dengan kekalahan ini mereka gagal puncaki klasemen, padahal PSM sudah seri loh lawan Bali United.
Madura United kabarnya akan mengirimkan surat pada PSSI, AFF, AFC, dan FIFA soal dugaan main mata antara PSSI dengan Persib serta dengan perangkat pertandingan dan mengkritik kinerja wasit Indonesia. Kalau buat saya pribadi, saya sih nggak nyalahin tim Madura United ya, karena tim manapun jika kalah pasti kayak gitu. Ya nyalahin wasit lah, nyalahin tim lawan lah, nyalahin PSSI lah, dan lain-lain. Dan itu wajar-wajar dan sah-sah saja. Jadi silakan saja kalau mau bikin surat protes. Nah di sini saya tuh nggak belain Persib, nggak belain PSSI, atau nggak belain Madura United loh. Karena dalam statuta FIFA itu emang dibolehkan setiap klub protes asal disertai bukti kuat dan konkret. Oke, kami mohon maaf, kita potong bentar ya videonya. Jadi ada sedikit informasi nih. Jadi sebagai ucapan rasa terima kasih kami untuk kalian para Rio Sport Lover yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai akhir hingga tembus 100.000 subscriber, kami akan memberikan sedikit kenang-kenangan lah buat kalian. Jadi ini bukan giveaway ya, cuma sedikit hadiah buat kalian sebagai rasa terima kasih kami. Nah, ada 4 orang yang akan mendapatkan pulsa 50.000 dan satu orang akan mendapatkan uang tunai Rp100.000 dan juga beserta sebuah merchandise dari kami. Merchandise-nya adalah sebuah jaket kulit hoodie ya. Ini baru loh, belum dipakai. Cuman jadi ceritanya ini saya kemarin beli cuman kecilan daripada nggak pakai ya. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Ini size-nya XL tapi kecil di saya. Oke. Ini khusus untuk satu orang penjawab pertama tapi benar. Yang jawab pertama kali tapi benar ya. Oke. Nanti ada ini sama uang tunai juga, oke? Nah, terus syaratnya apa sih? Syaratnya jawab satu pertanyaan aja. Pertanyaannya adalah berada di manakah channel ini? Ya, channel Rio Sport ini ada di daerah mana sih? Nah, kirim jawaban kalian di Instagram kami, ya. Nanti kami bikin di Instagram, silakan komentar di situ di rioha.sport ya. Nah, kami akan pilih 4 saja yang benar. Jadi yang menang ini adalah mereka yang jawab paling cepat tapi benar. Yang paling cepat tapi benar. Dan akan kita lihat nih siapa yang paling cepat dan benar. Oke? Jadi itu aja ya. Mudah-mudahan beruntung dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak banget ya buat kalian yang udah mendukung channel ini. Dan dukung terus channel ini ya. Mudah-mudahan kita ada rezeki lagi dan kita akan berbagi lagi buat kalian. Oke? See you. Dari Persib Bandung, 11 laga tak terkalahkan memang jadi rekor tersendiri bagi Persib sepanjang masa. Tapi bukan berarti Persib bisa enak-enakan dan leha-leha. Karena kita tahu Persib adalah salah satu tim yang paling banyak musuhnya. Selain federasi yang jadi musuh utama Persib, ada klub-klub di Liga 1 pun yang jadi musuh Persib. Para musuh Persib ini akan mencari cara untuk menjegal Persib. Bahkan cara-cara kotor pun pasti akan dilakukan. Bukan cuma dari klub-klub yang belum pernah dilawan Persib, tapi juga dari klub-klub yang sudah pernah dilawan Persib. Kenapa demikian? Pertama, klub-klub yang sudah pernah dilawan Persib tentu sakit hati dong, lantaran selain gagal raih poin penuh jika kalah atau seri ya, tim-tim ini pun gagal perbaiki posisi di klasemen. 2. Klub-klub yang sudah pernah dilawan Persib ini kan mungkin saja ada yang masih di jalur juara. Jadi bisa saja tim-tim ini bekerja sama dengan tim-tim yang belum pernah dilawan Persib untuk menjegal Persib. Makanya di sisa kompetisi musim ini Persib harus ekstra waspada, apalagi Persib sudah mulai merangkak ke papan atas. Dan jangan lupa Persib masih punya musuh utama, yakni federasi. Dan seperti kita tahu, federasi kita itu isinya mafia semua. Jika Persib terus naik, bisa gagal dapat duit tuh para mafia, lantaran tim yang udah disetting jadi juara bisa gagal. Lalu apa saja ya yang akan dihadapi Persib? Yang pertama, digembosi. Persib akan digembosi dari sisi pemain. Bisa tiba-tiba dalam satu pertandingan Persib dapat 5 atau 6 kartu kuning, atau dalam satu pertandingan Persib bisa terima 1, 2 atau 2 kartu merah. Lalu juga tiba-tiba pemain Persib dipanggil timnas. Dan yang paling ditakutkan soal digembosi ini ya, tiba-tiba ada pemain Persib yang dapat sanksi aneh.
seperti larangan bermain beberapa pertandingan dan lain sebagainya. Dan ini sudah sering terjadi ya. Yang kedua, Persib dicurangi. Sejauh ini aja udah kelihatan ya. Mulai dari Persib diusir dari GBLA, terus nggak punya tempat latihan, terus soal juga nggak dapat bermarkas dan lain-lain. Dan ini akan terus terjadi. Bisa aja kan tiba-tiba Stadion Siliwangi yang jadi tempat latihan Persib sekarang nih dipakai latihan timnas Indonesia lah, dipakai tempat latihan timnas negara lain lah. Nah makanya ini tuh butuh kerjasama semua pihak, baik dari klub, pemain, ofisial, supporter, juga panpel nih. Kalau pihak-pihak ini nggak mau teliti atau nggak teliti dan nggak mau bekerja sama, jangan harap Persib bisa juara musim ini. Setelah gagal lawan Bayangkara FC di Wibawa Mukti sebagai laga kandang pertama, sekarang Persib akan menjamu Borneo FC sebagai laga kandang pertama. Tapi ini pun masih dipersulit. Akan main di mana Persib? Pasalnya nih, kabarnya Persib belum diizinkan pakai Stadion Wibawa Mukti dan Persib ajukan Stadion Pakansari. Tapi Pakansari pun akan dipakai persiapan Piala Dunia. Ribet kan? Persib diusir sana sini cuy. Udah kelihatan kan sekarang? Makin disiksa Persib sama federasi. Padahal kan bisa saja Persib pakai Stadion Siliwangi. Toh rumputnya juga bagus. Kalau soal kapasitas stadion ya nggak masalah toh. Dia bisa dikurangin aja jumlah supporter yang hadir. Nggak jadi masalah kan? Terus soal layak atau enggak nih Stadion Siliwangi. Lah kalau bicara soal layak atau enggak, kemarin aja Stadion Ratu Pamelingan yang katanya tak lolos verifikasi, itu bisa kok gelar pertandingan. Kenapa Siliwangi nggak bisa? Udah ngerti dong sekarang? Masa nggak ngerti juga? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Kalau Persib nggak hati-hati, bukan cuma flare dengan dendanya, tapi bisa saja ada aksi lain yang bikin Persib dirugikan. Bahkan bisa saja aksi tersebut membuat Persib akan dikurangi poin. Jadi buat Persib, waspadalah, waspadalah.